Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati Bu Janti dan Bu Putih, selaku dosen pembimbing dan dosen co-pembimbing. Perkenalkan, nama saya Lukita Aziza, NRP 071 yang akan presentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik di Indonesia. Peran media sosial berkembang dengan sangat pesat. Media sosial tidak hanya sebagai media komunikasi dan hiburan, namun mempunyai peluang yang besar dalam kegiatan bisnis, khususnya pemasaran. Di Indonesia terdapat 160 juta orang yang telah aktif bermedia sosial. Hal ini didukung oleh laporan terbaru dari We Are Social yang mengatakan terdapat 174 juta pengguna internet di Indonesia atau lebih dari setengah penduduk telah merasakan akses ke dunia maya. Salah satu media sosial yang banyak dikunjungi adalah TikTok. TikTok tengah menjadi tren di seluruh dunia. Berdasarkan data per bulan Agustus tahun 2020, aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dan menunjukkan peningkatan 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara dengan jumlah pengguna aplikasi TikTok terbanyak selama periode ini adalah Indonesia, dengan 11% dari total unduhan. Maka dapat dikatakan Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar aplikasi TikTok dengan jumlah pengguna aktif tertinggi kedua di dunia, yaitu lebih dari 22 juta pengguna. Pengguna TikTok di Indonesia rata-rata menghabiskan waktunya 29 menit per hari, serta rata-rata menonton video sebanyak 100 video per harinya. Salah satu konten video TikTok yang banyak ditonton di dunia adalah video dengan kategori beauty and skincare. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Video dengan kategori fashion or beauty menjadi peringkat ketiga video yang paling banyak ditonton. Sehingga fenomena tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha produk kosmetik untuk melakukan pemasaran melalui aplikasi TikTok. Dan berikut merupakan beberapa contoh produk kosmetik yang telah melakukan pemasaran melalui aplikasi TikTok seperti Makeover, Revlon, Wardah, dan masih banyak lagi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran media sosial TikTok terhadap kesadaran merek dan minat beli produk kosmetik di Indonesia, serta untuk mengetahui karakteristik pengguna TikTok di Indonesia. Penelitian ini memiliki 6 dasar teori yang digunakan. Yang pertama adalah media sosial, sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Serta yang kedua, pemasaran media sosial, suatu bentuk pemasaran secara langsung atau tidak langsung, yang memiliki tujuan untuk membangun kesadaran, pengakuan, daya ingat, dan tingkat tindakan bagi suatu merek, bisnis, produk, orang, atau entitas lainnya menggunakan alat dari web sosial. Yang ketiga adalah TikTok. TikTok adalah suatu platform video musik singkat yang dikenalkan oleh Zhang Yimin pada tahun 2016 dan dimiliki oleh perusahaan bernama ByteDance. Kesadaran merek atau brand awareness adalah membuat pelanggan memahami kategori produk atau jasa di mana produk tersebut bersaing. Minat beli. Menurut Gradwell, pada tahun 1998, mendefinisikan niat beli sebagai kemungkinan bahwa pelanggan bermaksud untuk membeli produk tertentu. Dan produk kosmetik, menurut Kotler pada tahun 2008, produk tidak hanya mencakup barang yang berwujud, dan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang akan digunakan pada badan manusia yang dimaksudkan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah penampilan, namun tidak termasuk kategori obat.
Penelitian ini memiliki 8 jurnal acuan dan memiliki kebaruan penelitian. Yang pertama adalah pemasaran media sosial TikTok sebagai objek penelitian, yang kedua adalah produk kecantikan sebagai studi kasus penelitian, dan yang ketiga adalah responden di Indonesia. Variabel dan hipotesis yang diuji pada penelitian ini diadaptasi dari penelitian milik Degani and Tamer pada tahun 2015 dan dikembangkan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna aplikasi TikTok di Indonesia. Dan sampel penelitian ini yaitu aplikasi TikTok di Indonesia yang sehari-harinya menggunakan produk kosmetik. Jumlah minimum responden adalah 110. Jumlah ini didapatkan dari 11 indikator yang dikalikan 10. Penentuan ini berdasarkan rule of thumb. Teknik sampling dan pengumpulan data. Menggunakan teknik probability sampling dan kuesioner juga disebarkan menggunakan metode random sampling. Kuesioner yang disebarkan berupa kuesioner online dalam bentuk Google Form dan metode pengisiannya dilakukan secara mandiri oleh responden. Dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan tautan atau link kuesioner melalui media sosial. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah analisis deskriptif, yang terdiri dari distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau cross-type. Yang kedua adalah uji asumsi, yang terdiri dari uji outliers, uji normalitas, dan uji linearitas. Yang ketiga adalah uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas, menggunakan nilai average variance extracted dan faktor loading. Pada uji reliabilitas, melihat nilai Cronbach alpha dan composite reliability data. Yang terakhir adalah analisis SEM atau Structural Equation Model. Berikut merupakan langkah-langkah dari analisis tersebut. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan konstruk individual. Konstruk dalam penelitian ini adalah pemasaran media sosial, kesadaran merek, dan minat beli. Lalu langkah kedua adalah menentukan model pengukuran, yaitu menggambarkan setiap konstruk ke dalam sebuah diagram yang dilengkapi dengan anak panah untuk menjelaskan hubungan antar konstruk. Langkah yang ketiga adalah menilai validitas dan reliabilitas model pengukuran menggunakan Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Langkah yang keempat adalah spesifikasi model struktural, berfokus pada penggunaan jenis hubungan kausalitas antara variabel konstruk dengan variabel terikat untuk mewakili hipotesis yang digagas berdasarkan struktur Venn diagram pada model penelitian. Selanjutnya adalah menilai validitas model struktural. Pengujian model fit dapat diuji melalui kriteria goodness of fit. Langkah yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Selain itu juga dilakukan menjelaskan implikasi teoritis, manajerial, dan kebijakan dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan variabel dan indikator pada penelitian ini. Variabel sosial media marketing memiliki 4 indikator. Variabel brand awareness memiliki 3 indikator. Dan variabel purchase intention memiliki 4 indikator. Sehingga total indikator terdapat 11. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.